Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, Ibu Anastasia Suci Sukmawati, yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Saya Putri Eraskasari dengan NPM 232201056 selaku moderator di mana kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai skema terjadinya peradangan. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6. Kepada rekan saya, persilakan untuk melakukan presentasi selama 10 menit dan untuk tanya jawab kami persilakan untuk dua penanya. Baik, untuk rekan saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, perkenalkan saya Siti Nuraini, nomor NPM 232201061. Saya di sini akan menjelaskan tentang inflamasi akut. Inflamasi akut akan terjadi secara cepat menit hari dengan ciri khas utama eksudasi cairan. Akumulasi neutrofil memiliki tanda-tanda umum berupa rubor, kalor, tumor, dolor, fuktion lysa, seperti gambar di bawah ini. Karena tujuan utama adalah mengirim leukosit ke tempat jelas bersihkan setiap mikroba dengan dua proses utama, perubahan vaskular, vasodilatasi, peningkatan permeabilitas, dan perubahan seluler, rekrumen, dan aktivitas seluler. Perubahan makroskopik yang dapat diamati berupa hiperemia yang memberikan penampakan eritema, exudation yang memberikan penampakan edema, dan emigrasi leukosit. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Marsanda Dewi, NPM 232201060. Saya akan menjelaskan perubahan makroskopik. Yang pertama ada hiperemia. Jelas yang terbentuk pertama-tama akan menyebabkan dilatasi arteri lokal didahului vaskontriksi sesaat. Dengan demikian mikrovaskular pada lokasi jejas melebar, aliran darah mengalami perlambatan, dan terjadi bendungan darah yang berisi eritrosit pada bagian tersebut, yang disebut hiperemia. Pelebaran inilah yang menyebabkan timbulnya warna merah atau eritema dan hangat. Perlambatan dan bendungan ini terlihat setelah 10-30 menit. Yang kedua ada exudating. Selanjutnya terjadi peningkatan permeabilitas endotel disertai keluarnya protein plasma dan sel-sel leukosit ke daerah ekstravaskular yang disebut eksudasi. Hal ini menyebabkan sel darah merah dalam darah terkonsentrasi. Viskositas meningkat, sirkulasi menurun, terutama pada pembuluh darah kecil yang disebut statis. Eksudat adalah cairan radang ekstravaskular dengan berat jenis tinggi dan seringkali mengandung protein serta sel-sel darah putih yang melakukan emigrasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua itu ada inflamasi kronis. Inflamasi kronis dapat diartikan sebagai inflamasi yang berdurasi panjang, berminggu-minggu hingga bertahun-tahun, dan terjadi proses secara stimuli dari inflamasi aktif, cedera jaringan, dan penyembuhan. Inflamasi kronis dapat timbul melalui salah satu dua jalan. Dapat timbul menyusul radang akut atau responnya sejak awal bersifat kronik. Perubahan radang akut menjadi radang kronik berlangsung bila respon radang akut tidak dapat reda, disebabkan agen penyebab jejas yang atau terdapat gangguan proses penyembuhan. Normalisasi kronis telah dihubungkan dengan berbagai tahapan yang terlibat dalam karsinogenesis, termasuk transformasi seluler, promosi survival, proliferasi, invasi, akionisasi, dan metasis. Berikut gambar terjadinya inflamasi kronis.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sel-sel yang berperan. Yang pertama ada makrofag, merupakan monosit yang lama hidupnya kurang lebih 1 hari akan pergi ke daerah peradangan dikarenakan molekul adhesi dan faktor kemoatraktan dalam jaringan. Monosit akan berubah menjadi makrofag yang jika bersatu membentuk endotelium sinyal sinual yang berpengaruh saat pengaktifan makrofag adalah IFMY, sitokin, endotoksin, mediator lain yang diproduksi saat terjadi radang akut, dan matrik ekstrakuler seperti fibronectin. Yang selanjutnya ada limfosit. Limfosit dikerahkan di kedua reaksi imun, humoral dan seluler, dan bahkan dalam peradangan non-imun. Antigen distimulasi efektor dan memori dan berbagai jenis limfoid TB menggunakan berbagai molekul adhesi pasangan, terutama yang integrins dan ligan, dan kemungkin untuk bermigrasi ke situs peradangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada eosinofil. Eosinofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Eosinofil dapat ditemukan dalam darah perifer dan juga jaringan tubuh, terutama di jaringan tubuh yang berhubungan dengan respon alergi, respon terhadap serangan parasit, dan bakteri, serta peradangan. Selanjutnya ada sel mast. Sel mast adalah sel kekebalan yang berasal dari garis keturunan myeloid. Fungsi sel mast ini mencerminkan kemampuannya untuk menyekresi beragam senyawa aktif biologis. Sel mast dapat ditemukan di hampir semua bagian jaringan tubuh, khususnya bagian yang dekat dengan lingkungan eksternal seperti kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Selanjutnya, untuk mediator peradangan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan mediator peradangan. Mediator peradangan adalah caraka atau signal kimia. Mediator dalam inflamasi radang berperan sangat penting karena merupakan komponen utama dalam komunikasi sel. Infeksi, inflamasi, ataupun obsenim yang ketiga digunakan dalam memfasilitasi eliminasi agen penyebab radang dan juga perbaikan jaringan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Putri Mukofifa dengan NPM 23220166 yang akan melanjutkan pematerian berikutnya, yaitu kesimpulan. Peradangan melibatkan respon tubuh terhadap agen-agen fisik kimia, reaksi imunologis, atau infeksi oleh organisme patogenik. Proses peradangan terdiri dari tahap vaskuler dan seluler. Dengan mediator inflamasi memicu vasodilatasi, peningkatan permeabilitas vaskuler, dan spektrum leukosit. Kemudian peradangan akut umumnya berlangsung singkat dengan disertai neutrofil, sementara inflamasi kronik melibatkan infiltrasi sel mononuklear dan proliferasi fibroblast. Peradangan kronik dapat disebabkan oleh kegagalan menghilangkan agen penyebab peradangan akut. Baik, akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Murnia Melati, NPM 2322011065. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Untuk mengelola peradangan, pertama, penting itu mengidentifikasi penyebabnya. Jika terkait dengan kondisi medis,
tentu konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk diagnosa dan perawatan yang tepat. Mempertahankan gaya hidup sehat seperti diet seimbang, cukup istirahat, dan olahraga teratur dapat membantu resiko mengurangi peradangan. Konsumsikan makanan antiinflamasi seperti buah-buahan, sayuran, dan ikan asin. Dapat memberikan manfaat menjaga berat badan yang sehat juga dapat mendukung keseimbangan inflamasi. Selain itu, manajemen stres melalui teknik relaksasi seperti konsumsi atau yoga dapat membantu mengurangi reaksi peradangan tubuh. Namun pentingnya untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelumnya membuat perubahan signifikan dalam gaya hidup atau memulai regimen pengobatan baru. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kerjasamanya untuk presentasinya telah selesai. Dilanjutkan di sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya dipersilahkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.